Oke, lanjut ya. Nah, gitu. Jadi kenal Allah itu penting banget. Apa namanya? Aku pernah dapat cerita dari guruku ya. Oh, sebentar. Tentang kasih sayang aja. Satu yang mau aku kasih analogi. Teman-teman, nih, ini juga ngejawab ya sama yang tadi. Teman-teman lebih suka dikasih apa disayang? Jawab dong. Bisa chat, bisa voice. Lebih suka dikasih apa disayang? Disayang. Disayang. Kenapa? Kenapa lebih suka disayang? Jadi nggak mau nih dikasih uang 100 M. Ayo apa? Ayo. Kalau disayang pasti dikasih, ya kan? Kalau Namanya disayang dikasih ya. belum tentu disayang. Coba teman-teman pernah ngasih tukang parkir uang nggak? Pernah? Sayang nggak sama tukang parkir? Enggak ya, gitu nggak sayang sama tukang parkir. Ya udah ngasih aja. Tapi kalau misalnya kita sayang sama anak, anak minta apa kita kasih. Kalaupun nggak dikasih, pasti karena sayang. Itu. Jadi sayang itu pasti dikasih. Itu tuh Allah tuh gitu kan. Allah tuh janjiin, Allah pasti ngabulin doa-doa kamu. Tapi kalaupun nggak dikabulin, kalaupun nggak dikasih, itu pasti karena sayang. Tuh. Jadi teman-teman pilih apa? Disayang apa dikasih? Nah, gitu. Jadi menghadirkan analogi-analogi itu, ini salah satu teknik untuk menggambarkan ke anak gitu ya. Untuk bisa apa ya? Bisa lebih gampang gitu loh menghadirkan kesadaran iman. Kadang-kadang kan kita ngomong teori gitu ya, ini kayak gini gini gitu. Nah, menghadirkan analogi, menghadirkan perumpamaan itu salah satu yang juga bisa ngebantu anak-anak gitu ya, generasi-generasi pemuda kita itu tuh kebangun gitu ya, kebayang, oh iya ya, coba lebih berasa nggak ketika dikasih analogi tukang parkir tadi? Sama Allah sama Allah mau diperlakukan sebagai tukang parkir apa kayak orang kesayangan? Mau yang mana? Mau dikasih tapi nggak disayang? Tapi atau mau disayang? Gitu aja. Gampang kan? Jadi lebih kebayang. Nah, gitu. Nah, terus selanjutnya nih. Guruku pernah cerita kayak gini. Teman-teman, bayangin kalau misalnya teman-teman mau bikin gaun nih, acara penting. Nih, Teh Sundari nih, mau nikah. Bayangin. Teh Sundari mau nikah, bikin gaun pengantin. Masya Allah. Pesen nih ke tukang jahit gitu. Pak pengen kayak gini ya Pak, gini gitu. Terus pas hari H, tukang jahitnya Masya Allah, itu jahitan Masya Allah, Pak Balatak pisan gitu ya. Aduh, bukan hanya warnanya yang nggak cocok, aku tuh seneng banget warna putih sama emas. Ini kenapa jadi coklat gitu? Terus ini kenapa jahitannya rombeng-rombeng kayak gini? Ya ampun, ini aduh mau dipakai ke acara penting. Terus ternyata sobek. Sobeknya bukan di bagian leher yang bisa ketutupan. Sobeknya di bagian bawah gitu yang kelihatan. Kira-kira perasaan teman-teman gimana? Kira-kira perasaan teman-teman gimana? Chat, boleh di chat. Atau speak juga boleh. Gimana perasaan teman-teman? Kecewa. Kecewa. Oke. Kecewa. Wajar nggak kalau teman-teman marah? Wajar nggak? Nah, coba sekarang bayangin. Kenapa sih
tukang jahit itu bisa nggak becus gitu, dalam tanda kutip ya, istilahnya tuh, kok bisa sembarangan gitu sih jahit, nggak serius. Kira-kira menurut teman-teman kenapa? Ini udah malam diajak mikir ya. Nggak apa-apa, tapi yang mikirnya sederhana kok. Biar kita terbiasa untuk tadi menghadirkan apa namanya logika, apa analogi yang bisa bikin memuaskan akal ya. Tadi tuh, kira-kira kenapa? Kira-kira nih ya, tukang jahitnya lagi banyak order jadi nggak fokus. Yes. Tapi nih, Regina, coba kalau tukang jahitnya tahu ternyata ini tuh baju yang dipesan sama apa Teh Sundari tadi. Ternyata Teh Sundari ini anaknya gubernur, atau anaknya artis mana gitu ya, orang penting lah, gitu. Anaknya presiden gitu. Kalau misalnya tahu nih ya, ini baju pesanan anaknya presiden, kira-kira ngerjainnya bakal asal-asalan nggak? Teh Yarni apa lip sync itu jadi nggak ada suaranya. Tentu tidak. Yes, teman-teman get the point ya. Get the point. Tuh, kalau kita tahu yang order itu siapa, kita tuh pasti nggak akan asal-asalan. Pasti serius. Sama kayak ketika kita itu ngelakuin ibadah. Allah itu lagi request ke kita. Kamu sholat ya. Sholat yang khusyuk, berdoa yang penuh harap, minta sama aku aja. Itu seberapa sering kita ngasih amalan rombeng-rombeng. Boro-boro sholat khusyuk, ya Allah, astagfirullahaladzim. Kadang-kadang buru-buru, kepikiran ini, itu, gitu ya. Kadang-kadang nggak menghayati arti dari bacaan sholat, gitu ya. Ya, gerakan sengking udah otomatisnya, udah hafal di luar kepala, bener-bener nggak masuk ke dalam hati, berarti hafal aja di luar kepala gitu. Seberapa sering kita ngasih amalan ibadah kita itu rombeng-rombeng. Dan kenapa bisa kayak gitu? Bisa jadi karena kita nggak benar-benar kenal sama Allah. Bisa jadi karena kita nggak benar-benar kenal sama sifat-sifatnya Allah. Apa sih yang Asmaul Husna yang kita tahu itu? Jangankan dihafal. Memaknai arti-artinya aja kita bisa jadi belum mendalam. Nah, kebayang nih kita di state yang kita sekarang udah sebesar ini, sedewasa ini, itu pun masih PR gitu. Ibadah yang rombeng-rombeng gitu. Sholat yang rombeng-rombeng gitu. Nah, kita teh mau ngajarin ke anak gitu. Kita teh berharap anak tuh bisa sholat itu berdampak dalam kehidupan dia gitu. Nggak cuman sholat gerakan doang, buru-buru gitu. Tapi kita juga masih begitu gitu. Makanya kita duluan yang perlu dibenerin. Masya Allah ya. Bukan berarti ya saya udah bener juga ya. Ya ini bisa bismillah sama-sama bareng-bareng ya. Kita tuh berjamaah menyampaikan itu nggak dibatasin sama Allah. Setelah kamu perfect gitu, baru kamu nyampein, enggak. Sampaikan walau hanya satu ayat dan saling menasihati dalam kebaikan. Bisa jadi dengan begini ini jadi penguat satu sama lain. Dan kita itu perlu ingat bahwa yang namanya tangga belajar itu dari tahu menjadi terlatih itu pakai proses gitu. Kita sering ngerasa kok aku udah ikut pelatihan ini, udah belajar itu, tapi masih gini-gini aja gitu. Jangan gitu, hati-hati bahwa kita perlu sadar bahwa kita tuh berproses gitu ya. Yang namanya dari tahu, kalau teman-teman nanti ya setelah ikut sharing ini terus jadi tahu, oh iya ya perlu begini, perlu begitu gitu ya. Tapi ternyata prakteknya masih suka kepleset juga, it's okay, nggak apa-apa. Nah maksudnya ini tuh
Allah tuh ngeliat proses kita gitu. Jatuh bangunnya, susah payahnya kita berproses, itu yang dinilai Allah, bukan hasilnya, bukan ujungnya. Oh ya, kamu udah hebat gitu ya, bisa sholatnya top BGT gitu. Enggak gitu juga gitu. Allah tuh ngeliat ikhtiarnya kita, seberapa kita bersungguh-sungguhnya. Karena memang untuk menjadi dari tahu, itu nggak bisa ujuk-ujuk langsung berubah gitu loh. Seseorang itu dari tahu, terus dia harapan kita kan tahu itu langsung berubah ya, tapi itu nggak gitu. Yang ada tangga belajar, dari tahu dari nggak tahu jadi tahu, dari tahu jadi sadar, dari sadar jadi terlatih, baru setelah terlatih dia akan udah otomatis gitu. Jadi untuk jadi terlatih kita memang perlu sering-sering kayak gini, ngobrol sama orang-orang yang sama-sama mau ingat sama Allah gitu ya. Nah jadi itu apa pondasinya sebenarnya, pondasi banget ketika kita ngomongin tadi ya sholat. Nah, nah sekarang aku mau lanjut langsung ke ininya. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Sebelum kita bahas apa namanya, kita langsung bedah buku tentang sholat ingat Allahnya. Nah, kalau nggak ada kita sambil lanjut ya, karena nanti ada beberapa hal juga yang mau aku kuatin juga gitu ya, dari sisi kenapa sih ini buku anak tapi juga buat orang dewasa ini tuh jadi kayak pengingat penegur banget gitu. Nih, tapi ini susah ya ternyata kalau pakai screen. Nanti pas kita bacain ini, aku ini ya, sebelumnya nih ya, sebelumnya pas sebelum bacain sholat ingat Allah, aku mau cerita sedikit nih. Mau cerita sedikit tentang kenapa sih bisa sampai sakinah gitu. Ini kita teman-teman tahu di sini kita kan mau bedah buku sakinah ya. Kenapa sih buku sakinah itu bisa banget dijadiin media buat nguatin pondasi iman anak, pondasi beribadah anak yang itu ngejawab strong why-nya beribadah gitu. Sehingga harapannya anak itu tuh nggak sekedar bisa sholat atau terbiasa sholat, tapi dia sadar sholat itu tuh buat apa. Dia tergerak, dia punya kesadaran sholat itu tuh sholat itu tuh adalah interaksi sama Allah. Sholat itu adalah ketika kita itu ngobrol sama Allah, kita tuh butuh sama Allah gitu. Nah, kebanyakan buku-buku di luar sana itu banyak banget yang bicaranya tuh langsung what. Teman-teman sering nggak dapetin kayak gitu? Jadi kayak misalnya tata cara sholat gitu ya. Sholat itu apa, buat apa namanya, gimana caranya gitu ya. Kan tata cara, bahkan ada ya buku sholat gitu ya, buat yang ada ininya segala gitu ya, gerak audionya gitu-gitu ya. Jadi nggak bagus itu teh? Enggak, bukan berarti itu nggak bagus. Itu bagus, itu tetap perlu gitu. Nah, tapi jarang banget nih buku-buku yang tentang ibadah tadi itu tuh mengenalkan tentang tadi pondasinya. Why sih? Kenapa sih strong why-nya kita itu perlu sholat gitu? Kenapa sih anak-anak kan? Kenapa sih kita itu sholat gitu ya? Ya udahlah pokoknya harus gitu, kalau nggak nanti Allah marah. Nah, coba bayangin, kalau misalnya kita memframing Allah, mengenalkan Allah secara nggak sadar ke anak, bahwa Allah itu tukang marah, itu kan kita dusta gitu ya. Udahlah kita dusta, kita framing Allah jelek lagi, bikin anak tuh males gitu ya, feel, apaan sih Allah bentar-bentar nakak gitu. Padahal itu aja kita yang ngenalin ke anak, bahwa nanti kamu masuk neraka, padahal anak-anakmu kagak masuk neraka gitu ya, belum dihisab gitu. Nah, itu makanya jangan pakai nafsu gitu ya kalau ngenalin Allah. Niatnya benerin ya. Nah, gitu. Jadi makanya kenapa penting banget ngomong why-nya dulu gitu ya. Kenapa sih kita perlu syahadat? Kenapa kita perlu sholat? Kenapa perlu puasa? Kenapa perlu zakat? Kenapa perlu berhaji? Kenapa sih susah-susah gitu? Orang tuh kalau nggak tahu why-nya, nggak tahu alasan strong why-nya, kadang-kadang susah gerak. Lebih sulit. Ini balikinnya gimana sih, Mbak? Ya kan? Coba. Balikin ke ininya.
Apa Mbak Apri? Kenapa Mbak Apri? Nah, gitu ya. Jadi apa namanya? Kayak teman-teman diminta untuk ke daerah Zimbabwe, belum pernah kan? Ada yang udah pernah ke Zimbabwe? Belum. Terus tiba-tiba diminta ke sana gitu. Ya udah ke sana aja gitu ya. Nggak tahu alasannya apa gitu ya. Mau nggak ke sana? Nggak mau kan? Nah, itu tuh sama anak kecil yang dia belum kenal apa-apa, terus disuruh ini, disuruh itu gitu ya. Nggak dikasih, ini tuh buat gini loh, nah, ini buat kamu, gini, 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 gini. Nggak dijelasin gitu ya. Kebayang nggak? Mereka kalaupun iya, itu pasti cuman apa? Iyanya itu karena terpaksa gitu ya. Iyanya itu karena mau dapetin sesuatu atau biar cepet gitu. Biar kita nggak ngomel-ngomel terus gitu. Biar orang tuanya nggak ngomel-ngomel terus, ya udah deh, ya aku sholat gitu. Oke gitu ya. Makanya ketika nggak ada orang tuanya, jadinya nggak sholat gitu. Ada kan yang kayak gitu. Kayak oke sholat gitu ya. Karena tadi udah dibiasain, oh ya udah sholat aja gitu. Ya udah sholatnya sholat aja, nggak dengan kesadaran. Kira-kira orang yang sholatnya ya udah sholat aja, ya udah ngikut deh gitu. Ini masih anak yang nggak rebel ya, anaknya masih baik-baik. Ya udah Uma nyuruh sholatnya kayak gini, dicontohin sama orang tuanya gitu. Tapi orang tuanya nggak jarang ngajak diskusi anak gitu. Jarang ngasih tahu ke anak cerita kena di balik ini tuh apa gitu. Cuman nyontohin aja pembiasaan. Pembiasaan itu kan memang penting ya gitu ya. Dan itu yang biasanya dilakukan di sekolah-sekolah dan pesantren. Tapi apakah pembiasaan aja cukup? Apalagi ketika anak kira-kira kalau misalnya anak yang cuman dibiasakan aja sholat gitu, dengan yang dikasih gambaran kenapa sih kita perlu sholat itu tuh begini begitu gitu ya, adalah sarana mengenal Allah, kita berdialog sama Allah dan lain-lain. Itu kira-kira dia ngefek kesehariannya beda nggak? Kira-kira orang yang sholat cuman sholat aja, ya udahlah ngikut aja deh sama ini guru di sekolah, oh ya disuruh sholat ya udah sholat. Kira-kira itu sholat yang kayak gitu ya, atau bahkan yang tadi ya yang dipaksa-paksa sama orang tuanya, sholat gak kamu, kalau nggak sholat masuk neraka gitu. Itu kira-kira dia bisa nggak jadi mencegah terhadap kemungkaran? Kan sholat itu dijanjikan Allah itu akan mencegah kemungkaran, ya kan? Dan sekarang faktanya kayak gitu. Orang sholat, pacaran gitu ya. Sholat tapi nonton porno. Sholat tapi adiksi. Sholat tapi LGBT. Bayang. Itu kebayang nggak? Di mana sholat itu yang bisa mencegah kemungkaran? Apakah salah janji Allah? Janji Allah nggak salah. Yang salah adalah gimana ngaplikasiinnya. Jangan-jangan tadi nggak benar-benar sholat teh nggak benar-benar ingat Allah. Sholat teh jangan-jangan ya tadi cuma gerakan aja, hati kemana, pikiran kemana gitu. Makanya kenapa di sini tuh ngenalinya sholat ingat Allah gitu ya. Aku langsung deh ya tentang langsung ke bedah buku. Sholat ingat Allah itu tadi strong way-nya. Nah, sholat ingat Allah. Ini di awal kan ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ups, suara apa itu? Oh, kata Bunda, itu suara azan. Ini nggak kelihatan ya, jadi aku nggak pakai ini dulu deh, bentar. Nggak pakai virtual background. Wow. Bentar. Gimana ya? Perlu diliatin nggak sih? Perlu ya?
Tapi berantakan. Coba. Nah, sama aja. Oke, ini aja. Ya. Panggilan untuk orang beriman agar segera sholat. Aku melihat ayah bergegas untuk pergi ke masjid. Ayah, aku boleh ikut nggak? Boleh sayang, asalkan ketika sholat bisa tertib ya. Tidak bersuara keras, tidak berlarian, dan tidak mengganggu orang yang sholat. Balas ayah. Terus ini tuh dikasih ilustrasi. Kenapa? Wah, ini susah. Bentar. Nah, gini ya. Nah, ini tuh dikasih ilustrasi apa namanya? Kalau sholat tidak berlarian, tidak bersuara keras. Nah, nih. Nah, ini ngefek banget nih ke Zufar. Jadi Zufar pertama kali dikenalin sama buku ini beneran di masjid itu dia bisa tertib, bisa tenang. Nah, ini kan masalah juga nih. Makanya ini buku yang jadi solusi buat teman-teman yang kesulitan nih anaknya tuh suka berisik, lari-lari di masjid. Karena kan gini, kita tuh perlu membiasakan anak ke masjid itu bagus gitu ya. Jangan sampai masjid itu sepi dari anak-anak. Tapi kita juga perlu ngajarin adabnya. Nah, kebanyakan orang sering banget tuh ngerasa ya udahlah namanya anak-anak. Ya enggak? Suka dengar kayak gitu nggak sih? Namanya anak-anak. Nah, padahal anak-anak itu kita perlu punya mindset bahwa anak-anak itu adalah makhluk yang gampang banget dibentuk sebenarnya. Makhluk orang, karena kenapa gampang dibentuk? Karena mereka itu ibarat orang yang lagi terhipnotis. Teman-teman pernah tahu nggak kalau ternyata gelombang otaknya anak-anak, apalagi di 6 tahun pertama, apalagi di umur 2-3 tahunnya, itu gelombang delta, di mana itu tuh gelombang delta dan alfa ya, sampai 6 tahun tuh masih gelombang alfa. Itu tuh gelombang orang yang dihipnotis gitu loh. Makanya dia akan lebih nyerap. Makanya kata para peneliti, para pakar parenting, itu usia golden age-nya anak. Artinya, kenapa dibilang golden age? Karena semua informasi itu gampang masuk ke anak. Langsung nyerap itu tanpa filter. Kalau kita, orang ngomong apa, itu kan masa sih gitu ya? Ada kayak gituannya. Tapi kalau anak enggak. Jadi di usia 6 tahun pertama, itu usia yang penting banget. Penting banget justru kita menanamkan nilai-nilai. Karena kenapa? Karena disitulah fase yang dia tuh nggak ada barrier. Justru ini nih fase sponsnya anak. Spons itu ibarat kayak kita cuci piring, air itu langsung nyerap banyak kan, di spons kan. Langsung kalau di ini air itu dia langsung terus gitu kan masuk. Nah, ibarat kayak gitu, informasi yang masuk ke anak di usia 6 tahun pertama itu langsung masuk ke alam bawah sadar dia, bahkan bukan hanya sadar saat ini ya, tapi alam pikiran bawah sadar. Teman-teman tahu pikiran bawah sadar ini yang nanti berefek waktu dewasa. Makanya kenapa zaman sekarang kita dengar banyak inner child, ada orang-orang yang punya luka masa kecil yang ternyata itu tuh karena luka di waktu kecil gitu ya, tapi nggak teralirkan, nggak dimaknai dengan bijaksana gitu ya, karena masih kecil, nggak diajarin sama orang tuanya cara meregulasi rasa. Ketika anaknya nangis disuruh langsung diem, gitu. Nggak boleh nangis, cengeng. Anak laki-laki nggak boleh nangis. Nah, itu mereka nggak tahu cara mengalirkan rasa, itu jadi luka yang kemudian efeknya sampai di dewasa. Makanya kenapa orang kayak susah banget gitu, susah banget kayak sembuh ininya gitu, karena itu dampaknya tuh segede itu loh. Makanya teman-teman nih ya yang masih punya anak usia 6 tahun pertama, itu tuh penting banget dikasih asupan yang baik.
Asupan yang Islami itu tuh justru jor-joran deh. Jor-joran teman-teman itu. Kalaupun harus beli buku harga jutaan, kayaknya worth it deh. Karena apa? Coba bandingin teman-teman. Usia anak yang lagi spons kayak gitu, itu kalau terpapar sama HP, dan segala informasi di HP kita tahu, lebih banyak Islami atau nggak Islaminya? Kayak Islami lah gitu ya. Boro-boro Islami. Bahkan malah lebih banyak ininya, entah itu pornonya lebih banyak. Masya Allah, kita nggak niat nyari aja, iklan muncul. Ya nggak? Kita nontonin anak misalnya video Nusarara di YouTube. Terus ada iklan Shopee, goyang-goyang. Ya nggak? Nah, tuh. Mereka terpapar sama kayak gitu-gituan gitu ya, mau nggak mau gitu. Nah, sekarang kayak orang lebih nyaman ngasih anaknya tuh HP biar diem. Padahal tadi kalau sadar ya, kalau tahu bahwa itu tuh adalah fase 6 tahun pertama, itu tuh fase penting banget gitu ya. Jagain deh apa namanya? Pergaulan anak, jagain asupan informasi anak gitu ya. Pergaulan anak tuh juga jagain gitu di 6 tahun pertama. Itu juga hikmahnya ya, kenapa Rasulullah dulu diasuh sama siapa? Diasuhnya nggak di Mekah loh. Di Mekah itu dulu itu kan banyak pembunuhan kayak gitu-gitu ya, nggak baik buat psikologis anak gitu. Makanya dulu diasuh sama Jamilatus Saidiyah itu di daerah pedesaan yang masih baik itu apa namanya kondisinya gitu. Itu tuh pengaruh gitu, dan itu usia sampai umur Rasul 5 tahun ya, jadi usia goldennya juga gitu. Itu dijagain, itu hikmah banget ya ketika kita belajar sirah, kita hubungkan sama ilmu parenting, ternyata ngefek emang gitu, ternyata ada hubungannya gitu. Makanya hati-hati ngasih asupan informasi ke anak gitu ya, apalagi ngasih HP, jangan dulu gitu ya, jangan sampai biarkan anak tuh megang HP sendirian ya gitu. Itu bahaya banget gitu. Teman-teman udah tahu belum kalau apa namanya game-game itu juga banyak banget terpapar sama pornografi, dan bahkan Roblox ya, game Roblox yang banyak direkomendasiin buat apa namanya anak-anak belajar gaming, belajar coding gitu ya. Itu juga sudah terpapar, dan sudah banyak buktinya yang anak-anaknya tuh sampai di depan tantenya mainin kelaminnya kayak gitu-gitu gitu, terus omongannya tuh jorok gitu, ya Allah, nauzubillah. Dan itu di umur golden age-nya yang punya lapisan kesabarannya lapisan pikiran bawah sadarnya itu ngefek ke dewasanya nanti gitu. Nah, makanya buku-buku Sakinah itu fokusnya sebenarnya ke 6 tahun pertama. 7 tahun lah, 1 sampai 7 tahun. Ada sih yang sampai 10 tahun, tapi fokusnya ke 7 tahun pertama, 6 tahun pertama. Karena memahami bahwa penting banget ngasih asupan media, informasi yang itu tuh ngebangun iman, akidah anak itu kuat gitu. Karena tadi fase yang dia tuh nggak punya ini nggak punya filter, anak-anak tuh belum punya filter gitu. Kenapa jadi gampang sebenarnya kalau kita tahu ilmu ini ya, role playing atau apa sih namanya itu apa sih upgrading. Bentar. Apa sih, Mbak? Kalau kita tahu caranya ini dulu ya, upgrading. Aduh, apa sih namanya? Kok aku lupa sih. RLP, role playing itu, jadi kita ngomong dulu ke anak. Misalnya nih, sebelum sholat ya kayak gini lah. Sebelum sholat, sebelum ke tempat tertentu nih, anak-anak yang suka tantrum gitu ya, anak-anak yang suka ini di briefing role play, di briefing dulu sebelum ke masjid, di briefing dulu kalau ke masjid begini ya gitu. Dikasih tahu jelas tuh, tidak berteriak. Jadi bukan ini di masjid jangan nakal ya, itu nggak jelas, itu kalimat yang tidak jelas.
buat anak itu nggak kebayang bakal itu gimana. Tapi kalau anaknya ngerti kok iya aja, iya itu iya biar cepet gitu. Itu iya biar cepet, biar ya udah ayo diajak gitu. Nah, makanya perlu diperjelas. Makanya kenapa nggak ngefek kan? Dibilang iya aja tapi terus dia lari-lari. Ini gimana sih kok tetap nakal udah dibilangin? Ya karena penjelasannya tidak jelas gitu. Makanya perlu ini tuh ya Allah, Masya Allah, ini kayak simple tapi tuh ngebantu banget ya. Ngasih penjelasan tuh yang clear, bukan yang sesuatu yang kayak nggak ketangkap anak gitu. Jadi bukan jangan nakal ya di masjid, nggak kayak gitu. Tapi dikasih tahu boleh asalkan boleh asalkan ketika sholat bisa tertib. Tertib itu tidak bersuara keras, tidak berlarian, dan tidak mengganggu orang yang sholat. Nah, ini instruksinya jelas gitu. Jadi anak ngerti gitu ya, dan nggak iya aja biar cepet gitu. Nah, dan ini terbukti Zufar juga bisa begini gitu. Dan itu dari umur 2 tahun sampai sekarang 3 tahun. Masa anak-anak lari-lari? Bisa. Teman-teman bisa banget. Tadi ingat bahwa usia anak golden age itu adalah fase yang gampang banget dibentuk. Justru manfaatin gitu. Di masjid aku pun mengikuti gerakan orang sholat. Meski belum tahu kenapa sih harus sholat. Terus nih udah mulai pas saat di perjalanan pulang, aku bertanya lagi pada ayah, ayah sholat itu apa sih? Gitu. Nah, terus, ini nih menarik nih penjelasan ayahnya. Sholat itu sederhananya kita sedang mengobrol sama Allah. Balas ayah. Kok bisa kita ngobrol sama Allah, ayah? Tanyaku penasaran. Nah, jadi dia bilangin sholat itu ngobrol gitu. Bikin gambaran ini tuh membahasakan dengan bahasa yang mudah ke anaknya, yang gampang dimengerti gitu. Sholat itu ngobrol, biar gampang ngobrol sama Allah. Kok bisa ngobrol sama Allah? Iya, bisa sayang, tentu bisa. Ayah mengobrol sama Allah dengan merasakan terlebih dahulu segala pemberiannya. Jantung yang berdetak, udara yang bisa kita hirup, air wudhu yang menyegarkan tubuh, serta semua nikmat pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayah menjelaskan. Nah, ini pas ngejelasin kayak gini, kita praktekin ke anak nih. Zufar seneng banget tuh pas dibilangin gini ya. Jantung yang berdetak, gimana bunyinya Zu? Detak, detak, detak. Coba dengerin suara jantung Uma. Sekarang Uma dengerin suara jantung Zufar gitu. Nah, itu tuh yang namanya bonding. Jadi baca buku itu bisa banget jadi meningkatkan bonding. Dan bonding itu penting banget untuk kita bisa menanamkan value lebih kuat ke anak. Gitu. Kalau anak ngerasa deket sama orang tua, lebih mudah nurut apa enggak? Yes. Makanya bonding itu penting gitu ya. Nah, ini bisa jadi sarana juga ke para ayah. Biar kan ayah nih ini ya waktunya sibuk banget. Nah, ajakin ayahnya coba yang baca buku ayah gitu ya, mau baca buku sama ayah. Nah, biar ada momen-momen kayak gini gitu. Jadi biar ayah juga kecipratan pahala. Udah bacain buku yang itu menguatkan akidah anak gitu. Dan itu nguatin parenting ya. Jadi jangan nggak usah ngomel-ngomel kalau misalnya suaminya belum mau belajar parenting gitu. Ajakin aja pelan-pelan dari mulai bacain buku ke anak, gitu. Ikut Zoom bareng gitu-gitu. Nah, jadi ini tuh ngomongin tentang bisa kita ngobrol sama Allah dengan kita tuh ngerasain dulu nikmat dari Allah. Jadi kita ngerasain dulu, kita itu disayang Allah loh. Jadi kayak kita itu dikasih nafas, kayak ajakin tuh anak-anak buat bernafas, bayangin nak kalau kita nafas nih, tapi terus nggak bisa membuang. Coba tahan, kuat nggak? Kuat kan? Nah, itu tuh sayangnya Allah loh. Kita bisa nafas terus bisa buang gitu. Coba kalau nggak bisa kebuang, gitu ya. Kita bisa jantung kita berdetak terus dari kita lahir gitu ya. Terus kita bisa ngerasain segernya air ya Allah. Apalagi yang kalau tinggal di Jakarta ya gampang komplikat.
Gitu, Masya Allah. Nah, jadi dalam sholat itu, ayah sampaikan semua terima kasih ayah, semua pinta padanya, semua puji padanya. Nah, jadi kan benar kan, sholat itu esensinya pujian terhadap Allah dan pinta dan doa kepada Allah. Coba deh teman-teman perhatiin kalimat sholat, bacaan sholat. Bacaan sholat itu selalu diawali dengan puji-pujian kepada Allah. Setelah puji-pujian baru kita berdoa gitu. Jadi sebenarnya semua isi sholat kita tuh juga udah doa gitu. Udah doa gitu. Dan benar, dan bahasa itu, membahasakan doa itu adalah ya kita minta sama Allah. Puji-pujian itu kita memuji Allah. Kenapa kita memuji Allah? Tadi karena kita berterima kasih sama Allah. Kita udah dikasih nafas, kita udah detak jantung, ngerasain detak jantung, ngerasain air, ngerasain ngerasain makanan buatan Uma gitu ya. Ngerasain makanan buatan Bunda gitu. Bentar izin ya. Nah, karena kita ngerasain nikmatnya Allah, karena kita ngerasain kasih sayangnya Allah, kita berterima kasih sama Allah, kita memuji Allah. Jadi dalam sholat itu, ngobrol sama Allahnya itu dalam bentuk kita tuh memuji Allah, berterima kasih sama Allah, dan berdoa, meminta sama Allah melalui bacaan sholat yang ayah ucapkan. Nah, jadi dikasih ilustrasi kayak gini pun itu jadi bagian dari memudahkan anak untuk semangat sholat ya. Jadi bukan sekedar buat dia ingat gitu, tapi semangat gitu. Kan kalau anak-anak itu ya butuh figur, butuh sosok gitu. Jadi ketika ngelihat makanya kayak Nusa Rara kan itu gampang banget ya masukin nilai gitu ya. Kalau udah suka Nusa Rara terus apa namanya beliin buku yang apa semua titipan Allah itu gitu ya. Ada kan buku Sakinah yang sama Nusa Rara juga tuh. Jadi nilai-nilainya tuh gampang gitu masuknya. Jadi dia ngeliat sosok kayak gini, pengen kayak gini juga gitu. Sederhananya ke anak tuh kayak gitu. Nah, terus ayah sholat agar ayah, ini suara ayah, ayah sholat agar ayah selalu ingat Allah, dan semoga Allah selalu ingat sama ayah. Nah, ini deep banget nih, Masya Allah. Lihat ya. Jadi sholat itu buat kita ingat Allah, dan harapannya Allah itu selalu ingat sama kita gitu, deket gitu sama Allah. Kan simple, kayak kata-katanya sederhana, tapi deep meaning banget. Tuh, fazkuruni azkurkum. Ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Begitu firman Allah. Penjelasan ayah membuatku semakin paham. Nah, khasnya salah satu buku Sakinah juga gitu, selalu ditutup dengan ayat endingnya gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya biar anak itu selalu ingat apa-apa itu ngaitinnya ke Allah. Nah, apa namanya? Masya Allah, ayah dan bunda temani aku untuk mengingat Allah dalam sholat ya, agar Allah juga selalu mengingat aku. Ungkapku bahagia. Aku semangat mau mulai belajar sholat untuk menunaikan rukun Islam yang kedua. Ini ada jam-jam sholatnya. Biar mereka juga belajar ya tentang jam-jamnya kapan aja sih sholat itu gitu ya. Pas asar, pas lagi gelap, apa namanya subuh, mulai ada fajar. Jadi banyak banget media interaktifnya buat kita tuh jelasin ke anak nih bisa apa kapan sholat zuhur kayak gitu-gitu. Nah, jadi kan cuman segini tuh. Kelihatannya sederhana ya, kecil dan buku anak gitu ya, tapi deep meaning, penggunaan apa kalimatnya, analoginya itu tuh bikin bikin mudah dipahami anak. Dan harapannya anak itu sholat itu dengan kesadaran, dengan ngerasain dulu nih misi yang paling ini di Sakinah itu ya, kenapa apa namanya bukunya itu selalu fokus untuk nanamin strong why, biar anak-anak tuh ngerasain kasih sayangnya Allah, ngerasain. Jadi ibadahnya mereka itu tuh karena cinta sama Allah, bukan karena dipaksa orang tua gitu, bukan dipaksa guru tuh.
gitu. Bayang. Makanya kenapa sering banget menghadirkan kayak tadi ya, ngerasain dulu kasih sayangnya Allah gitu ya. Terus kalau udah tahu Allah tuh baik banget gitu ya, kita tuh pengen Allah tuh deket sama kita kan. Jadi mengingat Allah itu biar diingat Allah gitu. Masya Allah. Kan apa ya? Ya semoga ini kan ikhtiar. Semoga ikhtiar yang berdasarkan niatan dan ilmu yang alhamdulillah udah banyak banget yang kebantu gitu ya. Dan jujur aku juga ini termasuk buku yang favorit di aku dan Zufar ya. Dulu sering banget sebelum Si Peta dan Akasa ada gitu ya. Ini sering banget dibacain. Dan itu dia kalau sholat, Zufar itu kalau kalau dengar suara azan langsung udah tahu gitu ya. Sholat yuk gitu. Azan sholat yuk gitu. Masya Allah. Itu teh masih 3 tahun ya. Gitu. Tapi kan anak bisa kayak gitu aja tuh rasanya nyes banget. Nyes banget. Dan ya semoga kenapa sih kita itu perlu ya mengikhtiarkan pakai media? Kenapa sih kita tuh perlu media? Kenapa nggak kita ngomong aja, nasehatin ke anak gitu? Ya udah aku udah tahu, oke, Teh Citra udah paham ilmu ininya gitu ya. Nanti aku ini ke anak, ya nggak apa-apa, sok aja nggak apa-apa, boleh kok. Nggak wajib beneran, nggak ada hukumnya wajib beli buku. Nggak ada. Cuman aku mau share dari sudut pandang ilmu parenting yang aku pelajari dan ilmu NLP yang aku pelajari juga. Ternyata memang gini, semakin di anak itu ya, semakin banyak dia mengindra, indranya kepake dalam proses dia berpikir gitu ya, memahami sesuatu, itu akan semakin bagus di pemahamannya. Itu jangankan anak-anak ya, kita yang orang dewasa itu juga gitu. Jadi gini, akan berbeda ternyata penyampaiannya, penyerapannya. Ketika misalnya anak itu cuma dapat omongan, nasihat gitu ya, atau omongan, nah sholat itu begini gitu ya. Dibandingkan kita hadirkan visual, kan buku itu kan merangsang indera visualnya anak, indera penglihatannya anak. Jadi dikasih gambaran, oh kayak gini, yang tertib itu tadi nggak lari-lari, oh gambarnya nggak lari itu kayak gini, nggak teriak itu kayak gitu gitu. Nah itu tuh bikin di anak prosesnya itu jadi lebih ke gambar gitu, jadi lebih gampang. Makanya dulu Ustadz Umar Mita itu juga pernah bilang kan, anaknya itu setelah dibacain buku tentang setan atau gimana gitu, jadi lebih kebayang gitu kalau diilustrasiin gitu ya, ininya itu iya ya, aku lupa sih ya detailnya gimana, tapi maksudnya anak itu jadi lebih paham ketika dikasih media gitu. Makanya kenapa sebenarnya media itu nggak wajib, tapi dia bisa sangat memudahkan kita untuk misi yang sangat mulia gitu ya, misi yang sangat luar biasa besar, yang itu tuh misi hidup kita kan. Misi hidup kita itu kalau kita memang pengen ridhonya Allah gitu ya kita mengikhtiarkan apa yang bisa bikin Allah ridho gitu kan, mengikhtiarkan gimana sih cara memahamkan anak gitu ya, ngajarin anak untuk dia sholat itu benar-benar berkesadaran, dia sholat itu karena cinta sama Allah, sehingga semoga ketika dia sholat itu tuh benar-benar jadi sholat yang mencegah kemungkaran, yang semoga dengan sholatnya dia itu nanti dia terhindar dari kemaksiatan yang sekarang itu kayaknya sesuatu yang udah terang-terangan orang tuh bangga bermaksiat gitu. Ya semoga anak-anak kita tuh terhindar dari yang kayak gitu dan terlindungi.
Dan semoga kita juga kecipratan gitu. Pahala jariahnya udah ngajarin. Coba bayangin ya. Ini salah satu yang juga bikin aku semangat banget buat share produk knowledge-nya buku-buku Sakinah, value base-nya dari buku-buku Sakinah. Kenapa? Karena kebayang sama amal jariahnya. Coba, ini sholat itu dalam ketika anak dari kecil sampai gede, tiap hari dia sholat. Sholatnya yang wajib aja 5 kali gitu ya. Dan setiap itu dikali berapa ratus hari, berapa tahun gitu ya. Bayangin nggak? Pahalanya ngalir ke kita juga gitu. Kita kecipratan pahala gitu. Bahkan aku ya misalnya bukan orang tuanya gitu ya. Misalnya Teh Trias gitu ya. Orang tuanya Teh Trias, tapi anaknya Teh Trias nih baca buku Sholat Ingat Allah. Tapi Teh Trias tuh belinya gara-gara aku promosiin misalnya. Nah, beli ke aku. Aku ini cuman perantara doang. Bukannya nulis buku juga gitu. Aku cuma perantara doang, cuma ngenalin ini loh ada buku bagus buat ngenalin anak tentang strong way, kenapa sih perlu sholat, itu bagus banget gitu. Nah, terus Teh Trias beli, terus bacain ke anak, Teh Trias dapat pahala, aku dapat pahala. Pahalanya tuh nggak cuma sekali, berapa kali dia sholat ngalir terus pahala. Sampai aku nggak ada pun ngalir terus pahala. Nah, kebayang nggak? Apalagi kalau anaknya itu berdampak. Jadi dia itu jadi bisa jadi orang yang baik ketika sholatnya baik gitu loh. Kebaikan dia karena sholat itu pun itu jadi cipratan pahala lagi. Aduh ya Allah, itu teman-teman pernah nggak baca bukunya Ustadz Dwi Condro tentang investasi pahala? Itu kalau dihitung-hitung, Masya Allah, luar biasa. Pahala yang paling gede itu pahala dakwah. Karena hitungannya bisa nggak terhingga gitu loh, berapa orang gitu. Belum itu ke anaknya Teh Trias tadi ya, ibaratnya kalau dibayangin ke anak Teh Trias. Anaknya Teh Trias ngajarin adiknya buat sholat kayak gitu tadi. Sholat itu buat ingat Allah loh gitu ya. Buat ngobrol sama Allah loh. Dia cerita ke adiknya kayak gitu. Dia cerita ke temennya kayak gitu. Ke anaknya nanti gitu. Waduh, udah berapa aja itu. Ya nggak tahu, kita nggak tahu hitungannya gitu. Tapi itu Masya Allah gede banget. Makanya Masya Allah, ini juga salah satu yang bikin aku semangat. Walaupun dulunya kalau teman-teman yang udah kenal aku dulu sebelumnya, kan aku fotografer ya, terus bisa nganclong jadi jualan buku Sakinah gitu. Itu tuh karena punya value yang sama gitu. Aku sadar bahwa sekarang ini maksiat itu segitu ininya loh, segitu bangganya loh orang itu ngomongin jadi influencer maksiat itu tuh bangga gitu loh, dan banyak pengikutnya. Bayang nggak sih gitu ya. Terus kalau kita tuh diem aja, itu tuh bahaya buat generasi kita, bukan hanya buat anak kita, bukan hanya buat anak orang gitu ya. Anak kita kalau terpapar sama lingkungan yang nggak baik terus kan luar biasa tantangannya gitu. Makanya Masya Allah, ini tuh beneran perlu gitu. Edukasi ke keluarga itu penting banget gitu. Apalagi di zaman sekarang yang masih banyak banget orang-orang yang kebawa sama pola sebelumnya, pola orang tua yang sebelumnya yang kebanyakan doktrin kan, mengenalin Islam doktrin. Ya udah wong Islam itu ya sholat gitu. Kalau nggak sholat bukan Islam. Nggak ngasih penjelasan, analogi, gambaran yang bikin lebih ngerti gitu. Apa sayangnya Allah itu tadi beda dengan tukang parkir gitu ya. Itu tuh nggak kebayang gitu anak gitu ya. Pokoknya baik aja gitu. Pokoknya nggak boleh gitu. Udah pokoknya terima ketetapan Allah, itu pasti baik nih. Kan kayak gitu, doktrin gitu ya modelnya gitu. Nah itu kalah gitu dengan banyaknya influencer sekarang yang kayak berlogika kayak bener gitu. Ya nggak sih? Kayak misalnya logika gini, orang yang nggak mau ngapain kamu punya anak kalau kamu belum siap gitu. Nanti anak kamu kena luka masa kecil, luka inertia gara-gara kamu gitu. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi nggak usah punya anak nih kalau belum mampu gitu. Kayak bener kan? Iya nggak?
Ya nggak kayak benar, tapi kesimpulannya salah. Karena memilih buat nggak mau punya anak. Dan itu banyak sekarang. Gara-gara digaungkan sama influencer, itu banyak orang-orang yang memilih, udahlah nggak usah nikah. Bahkan kalau udah nikah, nggak mau punya anak. Gitu. Kan serem gitu. Generasi kita ke depan tuh serem banget tantangannya. Kalau kita nggak benahin ya, nggak naikin level apa ya, memahamkan iman ke anak-anak dengan benar-benar dia tuh mikir lah, kan keimanan itu memang perlu harus melalui proses berpikir ya. Kenapa di dalam Al-Quran banyak banget perintah berpikir. Iman itu emang perlu dengan proses berpikir. Jadi jangan ngerasa gini, ya anakku masih kecil gitu. Anakku masih kecil, kayaknya belum cukup umur lah ngomongin apa kayak gitu. Enggak gitu. Tadi inget bahwa 6 tahun pertama itu fase golden age yang dia tuh nyerap aja semua. Kelihatannya iya belangak-belongok gitu ya, kayak apa namanya? Kayaknya nggak ngerti deh, tapi itu tuh masuk loh, kepikiran bawah sadar tuh masuk ya. Makanya hati-hati, hati-hati banget kasih informasi dan eksklusifin deh apa informasi ke anak itu tuh yang baik-baik aja gitu. Jagain seenggaknya tuh 6 tahun pertama itu tadi. Karena nggak ada filter di pikiran anak. Gitu ya. Gitu teman-teman. Itu apa cerita aku tentang apa namanya, kenapa aku mau share buku tentang Sholat Ingat Allah ini tuh karena memang ngerasain ya dampaknya gitu ya, dan ngerasain juga buat aku pribadi tuh kayak oh iya ngertiin lagi apa emang sholat teh iya ya, kenapa sholat teh nggak berdampak gitu kan, padahal itu udah dijamin sama Allah gitu. Tadi jangan-jangan nggak ada interaksi kesadaran kita sama Allah gitu teman-teman. Nah, ada yang mau ditanyain dulu nggak, atau ada yang mau share? Boleh. Aku bacain chat dulu. Dan BTW, aku mau cerita agak-agak ini ya, bukan aib sih, lucu aja. Dulu itu pertama-tama aku kenal buku Sakinah gitu. Aku sama lah dengan kebanyakan orang. Ya nggak sih? Yang ngerasa, ih mahal banget ya buku anak gitu. 100.000 gitu ya. Yang bener aja maksudnya. Kata-katanya dikit, gambar gitu ya. 100.000 buku-buku luar negeri aja gitu ya. Buku-buku apa kayak Seven Habits gitu. Ya itu kadang-kadang masih sale adalah yang 100.000 ke bawah gitu kan. Buku-buku Gramet gitu ya. Itu tahun gitu ya, buku anak 100.000 gitu ya, lebih itu paling murah ya 100.000, ada yang 300.000 gitu ya satu buku gitu. Itu apaan sih gitu ya. Nah dulu tuh aku juga ada di fase yang kayak gitu karena nggak tahu apa namanya ya tadi ya, nggak tahu pentingnya, nggak tahu apa namanya efeknya gitu-gitu, jadi ngerasanya udahlah nanti aja gitu. Jadi dulu tuh sebenarnya aku tuh udah kenal lama sama Kang Canun Tefufu, penulis buku Sakinah yang di belakang ini gitu ya sebagian. Nah, udah kenal lama dari 2013 kalau nggak salah. Nah, Sakinah ini muncul 2017. Terus karena kenal jadi tahu kan Sakinah. Nah, terus kalau pas kita main gitu ya, pas karena aku udah jadi orang Bandung nikah sama Baba kan, main ke rumahnya silaturahmi sehuah gitu ya, diliatin bukunya gitu, diliatin bukunya terus oh iya bagus ya gitu, cuma gitu aja. Dulu itu yang paling terkesan sama aku tuh buku AIA, buku Aku Ingat Allah. Itu bukunya gede, lebih gede dari ini ukurannya, tebel, dan itu aku sampai nangis bacanya. Ya Allah, kok bisa ya ini ngajak ingat sama Allahnya di kayak gini gitu ya, ke akunya juga ngerasa geter gitu.
ya Allah ini bagus banget gitu. Tapi bagus doang gitu ya. Aku cuma bilang bagus doang. Nggak, aku ya bagus gitu. Tapi nggak tergerak buat beli gitu ya. Karena ngerasa masih gila. Dulu tuh harganya masih 250 ya. 250, sekarang udah 300. Oh, 250. Lumayan banget ya. Belum pernah tuh dulu ada buku yang segitu, buku gede. Buku ini aja tuh aku nggak pernah beli buku harga 200-an itu belum pernah beli sebelumnya gitu. Makanya ya bagus sih, tapi ya udah gitu aja gitu. Nah, terus sampai akhirnya suami tuh alhamdulillah mulai kan nyisihin, beli yuk apa namanya yang apa yang ini Allah yang maha menciptakan sama sang teladan terbaik. Itu juga buku bestseller kan. Beli itu, yang pertama tuh beli itu. Terus selanjutnya beli apa MSUA, mahkota surga buat ayah. Dan ini termasuk buku yang aku beli, jujur pertama aku beli karena ini paling murah. jadi buku mana sih nggak kelihatan, ya Allah, buku Salat Ingat Allah ini adalah buku yang paling murah. Harganya itu ini paling murahnya Sakinah tuh 125-an kalau nggak salah. Itu paling murah. 125-an. Ya udah deh beli. Terus tentang sholat kan bagus gitu ya. Terus pas aku baca, Masya Allah, ternyata deep ya, dalam banget gitu. Sederhana tapi dalam. Ke Zufar juga kerasa dampak ininya. Makanya tuh favorit, jadi salah satu favorit. Dan aku alhamdulillah dikenalin satu-satu gitu. Nah, barulah ke sini ketika belajar parenting, upgrade diri tuh kan, ikut kelas-kelas parenting, baru kebuka layer-layernya bahwa kenapa sih Sakinah tuh bikin produk kayak gini gitu ya. Ternyata tuh ada landasannya semua gitu. Tadi ya bahasa-bahasa, kan buku Sakinah juga ada yang bahasanya tuh kayak puitis gitu ya, kayak ada berima. Ternyata rima itu tuh penting buat menstimulus kecerdasan bahasa anak. Dan anak umur 3 tahun ke atas itu udah mulai berkembang kecerdasan bahasanya. Terus apalagi ketika aku udah belajar tentang fase perkembangan anak ya. Waduh, Masya Allah itu penting banget ya. Kita sebagai ibu itu penting banget untuk paham fase perkembangan. Jangan sampai skip karena itu akan mempengaruhi pembelajaran dia yang lain. Jadi tingkatan anak-anak itu belajar motorik dulu, habis motorik terus bahasa, habis bahasa sosial gitu, habis sosial dia akademik gitu. Itu tuh jangan sampai ke skip gitu. Makanya jangan buru-buru langsung ngajarin anak per kali akademik gitu. Sebelum motoriknya tuh bagus, bahasanya bagus. Nah, makanya kenapa buku-buku Sakinah juga banyak yang menggunakan bahasa sederhana tapi berima gitu ya. Itu adalah biar menstimulus kecerdasan bahasa anak kayak gitu. Terus kayak yang AIA itu yang aku bilang, mana ya, sebentar aku tunjuk. Nah, nih. Kelihatan ya bedanya. Nah, ini tuh ada bulu-bulunya di dalam. Jadi, nih, pas di awal ya. Aku sebentar. Nah, nih, coba bayangin nih, baru buka buku ya. Nah, ini aku, ya Allah, ini aku hambamu yang berusaha mengingatmu setiap waktu, setiap harinya. Tuh, sweet banget nggak sih? Jadi dikasih kaca di awal ini ya. Jadi anak tuh bisa ngeliat dirinya. Dan ngaca itu ternyata penting banget buat bayi. Tuh, jadi tuh ada landasannya semua gitu loh. Kayak yang
bercermin gitu ya, itu tuh bagus buat stimulus bayi juga gitu ya, dia mengenal dirinya gitu ya. Dan yang pertama dikenalin itu adalah aku itu hambamu loh. Jadi mengenalkan bahwa aku tuh hambanya Allah gitu, yang berusaha mengingatmu setiap harinya. Kan sweet banget ya pas buka gitu ya. Ini buku dewasa aja nggak kayak gini. Terus itu tuh ada stimulus sensorinya nih, tuh dia tuh bisa pegang-pegang, ada teksturnya. Ada tuh Zufar itu pas ini ya udah langsung bilang, ih ada teksturnya gitu coba, Masya Allah. Terus nih yang ini tuh bulu lembut gitu. Terus ada glitter di sini tuh yang gitu. Nah itu tuh ternyata penting banget ke anak, makanya ini tuh bisa dari anak yang dari bayi banget. Terus dia bahasanya dikit-dikit penting. Kenapa anak-anak itu nggak perlu banyak-banyak emang gitu. Jadi buku bagus itu bukan yang buku yang panjang-panjang ceritanya. Buku bagus itu kan buku yang berdampak ya, gitu aja sederhananya gitu. Jadi ngapain kalau panjang-panjang tapi nggak berdampak gitu ya. Jadi memang buku-buku bisa kini yang utamanya buat 6 tahun pertama itu nggak nggak terlalu panjang-panjang gitu nih. Ini ada glitter-glitternya gitu. Nah. Gitu. Jadi seru banget jadinya, ada sensorinya gitu ya, terus dia mengenal rasa gitu ya, mengenalkan perasaan itu juga kan bagian yang penting ya, kayak mengenalkan ekspresi, mengenalin rasa ke perasaan ke anak itu memang sekecil mungkin gitu ya. Karena gini teman-teman, kalau ini ya belajar tahap perkembangan anak di usia 3 tahun anak mulai fase ego. Jadi kalau sebelumnya di fase 3 tahun ke bawah, 2 tahun itu ke bawah, itu dia kalau disuruh apa dia nurut gitu ya, gampang banget lah nurutnya. Tapi ketika masuk umur 3 tahun itu udah yang no, ayo mandi, tidak gitu. Kayak gitu. Nah itu tuh emang wajar gitu, dan itu emang Allah kasih fase perkembangan ego itu biar untuk dia bisa mulai ngerti ya perasaan. Nah mulai ini perasaan. Dan kenapa anak tantrum? Karena dia nggak bisa menyampaikan perasaan dia. Dia bingung. Dia itu dia overwhelmed kali ya. Kebayangnya itu dia kebingungan. Aku tuh marah tapi ini tuh apa namanya dia nggak ngerti gitu kan. Dia kayak punya keinginan nggak tercapai. Buat anak itu udah frustasi. Frustasinya sama kayak orang dewasa, ta'aruf gagal. Kayak gitu. Kayak gitulah gambaran frustasinya gitu ya. Nah, belum nikah-nikah, itu frustasinya hampir-hampir sama gitu, sama anak yang punya keinginan pengen es krim nggak kesampaian, dia gitu ya. Nah, makanya mengenalkan perasaan itu penting. Mulai dari ekspresi. Oh, kalau kayak gini tuh perasaan bahagia. Kalau begini tuh perasaan kecewa. Kalau ini tuh sedih gitu. Nah, itu tuh penting buat anak. Nah, ini di buku Ayah juga ngenalin ekspresi, tapi juga ngenalin zikrullah. Ingat ke Allah. Kalau kita marah, kita bilang ta'awuz, kita istighfar. Kalau kita bahagia, kita bilang alhamdulillah gitu. Kalau kita ketimpa musibah, kita bilang apa-apa gitu. Jadi kayak banyak banget ada ininya, sensorinya dapat, ngenalin perasaannya dapat, terus ngenalin zikrullahnya, connect sama Allahnya itu. Apa-apa yang kita rasain itu ingat Allah gitu. Apa-apa yang kita rasain itu ingat Allah gitu. Terus kayak sesuatu yang aku juga perlu sih gini. Iya nggak sih? Gitu. Ya itu ya, dari sholat jadi ke Arya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Ini masih on nggak? Oh, Yardi aja nih yang buka mic, buka cam, dia tahu lagi. Yang lain, apakah sudah tertidur? Berbeda alam kita? Udah jam 21.36 ternyata, 39 ternyata. Emang beda ini ya, singgelilah luar biasa.
Yang lainnya biasanya sambil ngelonin anak ya. Tecit mau tanya gimana jika ada fase-fase yang terlewat dari anak berdasarkan umurnya, misalnya terkait emosi, fitrah keimanan. Nah, emosi diulang, harus diulang gitu. Jadi kalau misalnya aku dulu juga pernah gitu ya sama guruku, pernah tanya dan ya di apa namanya dikenalkan gitu. Jangan gini, emang itu nggak ideal. Jadi gini, apa mindsetnya? Memang itu nggak ideal ya. Kalau misalnya kita sampai ke skip gitu ya, ada fase-fase perkembangan anak yang ke skip itu nggak ideal. Tapi nggak ada kata terlambat gitu. Tapi nggak ada kata terlambat. Alhamdulillah, insya Allah, apa namanya, Allah itu kasih kemampuan otak kita itu bisa berkembang dan memperbaiki diri. Dan itu tuh udah apa ya, kayak itu tuh bentuk kasih sayangnya Allah dan maha kuasanya Allah yang bikin otak kita itu walaupun misalnya pernah error gitu ya, pernah rusak atau apa gitu, itu bisa sembuh dan bisa memperbaiki diri. Bahkan ya terparahnya itu otak yang PFC-nya rusak. PFC itu kan otak ini ya, otak moral. Sama anak, otak moral itu berkembang di umur 3 sampai 6 tahun. Makanya kenapa kewajiban sholat itu di umur berapa? Udah di atas 6 tahun ya, 7 tahun gitu. Udah diajak dia ajak sholat. Sholat itu kalau nggak sholat boleh dipukul, tapi dipukul itu sebenarnya ada pembahasan ini ya, bukan dipukul apa namanya gitu sebenarnya. Tapi next time lah kita bahas ya. Nah, tapi perintah itu setelah memang fase perkembangan otaknya selesai gitu. Jadi otak utamanya otak PFC. Otak PFC itu beda dengan otak mamalia. Kalau otak mamalia, maksudnya gini, otak logika mamalia itu cuman gini ya. Logika kayak misalnya monyet tuh ya, mau ngambil makanan, dia ngendap-ngendap, terus ngambil punya manusia. Nah, itu tuh logika cerdiknya gitu ya. Itu otak monyet sama manusia punya apa namanya logika yang sama, otak cerebellum belakang. Tapi yang bedain manusia sama hewan itu adalah manusia itu punya yang namanya otak PFC. Itu cuman ada di manusia. Nah, itu tuh fungsinya untuk menentukan baik dan salah. Dia membedakan benar dan salah. Dia menahan hawa nafsu kayak gitu. Moralitas itu di PFC. Nah, kalau PFC manusia itu rusak, alhamdulillahnya masih bisa dibenerin gitu. Kenapa bisa rusak? Nah, ini nih masalah sekarang. PFC otak manusia rusak itu karena otak manusia itu tadi ya, PFC manusia itu rusak itu biasanya karena kecanduan. Bisa kecanduan narkoba, bisa kecanduan pornografi. Nah, yang biasa terjadi di remaja, kecanduan pornografi. Makanya mereka jadi kesulitan mengendalikan diri, mereka jadi nggak bisa membedakan, jadi nggak punya moral. Makanya banyak anak-anak remaja yang kemarin kalau di Jogja kan ada yang kelitih itu loh, yang dia nabrakin diri di jalan gitu loh. Tahu kan teman-teman yang kayak gitu. Terus ya anak-anak sekarang yang ngambil uang orang tuanya diem-diem buat bayarin gamenya gitu. Bahkan ya itu kelainan orang LGBT itu berawal karena kerusakan PFC-nya. Dia jadi moralnya tuh nggak jalan gitu loh. Jadi nggak mementingkan moral gitu. Karena dia udah terkontaminasi sama pornografi. Jadi pornografi itu bisa merusak otak anak. Makanya hati-hati banget ngasih HP ke anak. Karena HP itu jendela pornografi yang sangat besar. Ya kan? Kita nggak, ya itu tadi ya, kita nggak nyari aja, dia timbul sendiri iklan dan macam-macam gitu. Apalagi itu kalau misalnya di tangan sendirian, wah bahaya, ngeri gitu. Makanya tapi bisa diperbaiki gitu ya dengan puasa, dengan berkuda, memanah.
karena itu ternyata memperbaiki otak. Nah, maksudnya separah itu aja bisa gitu. Aku mau menekankan di situ. Jadi kalaupun misalnya terlewat, it's okay, nggak apa-apa. Ikhtiarin optimal buat apa namanya tadi, kalau misalnya udah ketahuan masalah emosinya gitu ya, berarti ya dikenalkan dengan perasaan apa tadi ya, bisa tergantung nih anaknya umur berapa. Kalau masih kecil, kecilnya itu umur 5 tahun ke bawah, masih ini banget sama aku ingat Allah, ini juga bagian ya apa, ngenalin perasaan sama connect ke Allah. Tapi kalau udah apa namanya sampai 2 sampai 10 tahun itu tuh buku si peta itu tuh bagus banget buat meregulasi, karena bukan hanya mengenalkan tapi meregulasi. Meregulasi ini penting banget karena nggak banyak yang bisa ngajarin regulasi emosi ke anak-anak. Ke orang dewasa aja jarang. Kita di sekolah aja nggak belajar tentang gimana caranya meregulasi emosi, bagaimana caranya mengolah emosi gitu. Kita nggak diajarin gitu ya. Nah, dan kadang-kadang ceramah ustadz lebih banyak ketika misalnya ngomongin sabar, ya udah pokoknya sabar gitu. Ya apa namanya, ya udah sabar ini gini gitu. Jadi nggak apa mungkin yang banyak mempelajari gimana ngeregulasi emosi kan banyak psikolog-psikolog gitu ya. Tapi sebenarnya itu tuh bisa sangat berhubungan banget sama Islam sebenarnya. Gitu. Cuman ya inilah kita perlu sounding lebih banyak gitu ya tentang gimana regulasi yang Islami. Termasuk wasilahnya itu lewat buku si peta itu ya, seri Perasaan Titipan Allah. Kenapa itu buku itu bahkan bukan hanya buat anak-anak, tapi itu disebutnya healing book untuk anak dan orang tua. Karena orang tua pun, orang dewasa yang baca itu juga ngerasain apa ya, sensasi nyes dan dapet ininya. Kayak jadi dikenalin gini. Yang pertama itu fase meregulasi emosi itu kan menyadari. Jadi yang sering ke skip sama orang ketika meregulasi perasaannya adalah langsung menasihati. Jadi ketika marah, jangan marah. Jangan marah maka bagimu surga. Sering nggak ngomongin kayak gitu ke anak? Itu sebenarnya lebih omongannya ke kita ya. Karena apa namanya? Karena tadi kita perlu lebih apa namanya? Lebih wise mengajarkan ke anak bahwa bukan emosi marahnya yang nggak boleh. Mereka merasakan emosi marah itu boleh. Yang nggak boleh itu marah-marah. Beda kan? Kita boleh ngerasain, kita punya emosi marah tuh boleh. Asal nggak berkepanjangan ya. Tapi kita ngerasain emosi marah itu nggak apa-apa, boleh. Dan nggak dosa. Yang dosa itu adalah ketika kita marah-marah. Ketika kita mengekspresikan rasa marah kita dengan banting-banting, marah-marah, teriak-teriak gitu. Itu yang nggak boleh. Bisa kebayang nggak bedanya? Beda kan? Nah, jadi itu kayak itu prinsip tapi penting untuk dikenalkan ke anak. Buat diterima dulu perasaannya. Karena Allah pun sebenarnya menciptakan perasaan itu tidak salah ya. Maksudnya gini, Rasulullah aja pernah marah nggak? Pernah lah. Ya nggak? Ya kan? Siapa yang bilang Rasulullah nggak pernah marah? Ayo. Marah terhadap kezoliman, Rasul marah. Marah sama istrinya juga, Rasul pernah marah sama istrinya. Tapi ekspresinya Rasul gimana? Apakah teriak-teriak, bentak-bentak gitu? Enggak kan? Tapi marahnya Rasul tuh diem. Itu kalau teman-teman baca kisah apa sih Rasul gitu ya, itu kan ini ya pernah tuh sama Aisyah juga gitu ya, bahkan yang disayang pun ya wajar lah. Makanya justru rumah tangga Rasulullah itu rumah tangga yang sangat manusiawi gitu.
Makanya kenapa dicontohin Rasul, maksudnya kenapa kita diutus Rasul, karena Rasul itu punya sifat-sifat kemanusiaan yang sama kayak kita. Rasul juga pernah sedih, Rasul juga pernah marah, gitu. Jadi kalau kita langsung misalnya anak kita lagi sedih gitu ya, nangis karena barangnya hilang atau apa, terus kita langsung, udah, jangan nangis, jangan nangis, udah cengeng-cengeng, kamu cengeng, anak laki-laki nggak boleh nangis. Nah, itu ditegur itu sama Rasul. Karena Rasul pernah menegur sahabat yang bilangin Rasul, ketika Rasul kehilangan anak laki-lakinya, meninggal anak laki-lakinya, Rasul nangis. Tapi Rasul tidak meratap. Nah, yang dibolehkan dalam Islam itu kan kita boleh nangis, sedih gitu ya, tapi tidak boleh meratap gitu. Nah, tapi dengan nangisnya Rasul aja itu buat orang Arab saat itu tuh heran. Heran banget. Kenapa heran? Karena orang Arab tuh pantang nangisin anak. Zaman dulu ya, yang anak aja dibunuh gitu ya dulu. Nah, itu pantang nangisin anak. Terus sahabat itu ada yang bilang gini, "Wahai Rasulullah, engkau menangis," gitu ya. Dengan nada maksudnya, "Hah? Seorang Rasul nangis," gitu ya. Terus Rasul tuh bilang, hanya orang-orang yang tidak lembut hatinya yang dia tidak menangis. Jadi apakah kamu tidak? Jadi ada teguran di situ. Gitu. Jadi nangis boleh nggak? Boleh. Lah, terus kenapa kita ngelarang-larang anak nangis? Gitu. Justru nggak apa-apa. Misalnya ketika dia marah, mainannya direbut gitu ya. Kan banyak dari kita langsung ini, apa namanya? Jangan, nggak apa-apa, berbagi gitu kan ya. Dibagi dong, yang baik dong jadi anak gitu ya. Padahal dia lagi fase ego, umur 3 tahun. Dia lagi punya ego, ini mainan aku gitu ya, diambil orang, direbut orang. Ya emang itu harus ditegakkan gitu. Justru kita perlu memvalidasi perasaan anak. Oh iya, kamu benar, ini punya kamu, orang tuh harus izin kalau ngambil itu gitu. Jadi perlu treatment, jadi nggak langsung gini loh, kita itu sering melakukan sesuatu tuh karena omongan orang kan, karena dianggap orang, ini nggak baik kayak gitu. Padahal tadi karena kita bisa jadi nggak tahu basic ilmunya bahwa memvalidasi perasaan itu penting gitu. Oh, kamu marah ya? Nah, sesederhana kamu marah ya, mainan diambil. Itu memvalidasi perasaan dan mengenalkan mereka itu dengan perasaan marah. Oh, aku lagi marah. Oh, ini namanya marah. Aku bergemuruh ketika mainanku diambil. Oh, ini namanya marah. Ini namanya marah, kamu lagi marah ya. Oke, ini memang punya ini punya kamu dan temennya ngambil gitu ya. Sekarang mau nggak berbagi sama temennya gitu kan. Kalau menurut Dede, kakak gitu ya, ya berbagi sama rebutan baik yang mana? Berbagi. Gitu ya. Mau nggak berbagi? Nah, sesederhana kayak gitu, tapi diterima dulu gitu. Diterima dulu perasaannya. Teman-teman, ini penting banget ya. Ketika anak terbiasa untuk langsung di-cut perasaannya, ditolak gitu ya. Misalnya nih, dia nangis, terus kita langsung, anak laki-laki nggak boleh nangis, terus cengeng-cengeng, terus nggak boleh kayak gitu. Diam. Tuh cicak. Cicak di dindingnya, itu ada itu. Siapa yang sering mengalihkan, lagi sedih, terus dialihkan. Itu efeknya bahkan sampai KDRT. Kok bisa? Dari kayak gitu, hal sesederhana kayak gitu bisa sampai KDRT? Yes, bisa. Penelitiannya mengungkapin hal ini. Ada penelitiannya yang mengungkapkan hal ini. Jadi kebanyakan laki-laki yang melakukan KDRT waktu sudah dewasanya gitu, itu adalah laki-laki yang nggak bisa menyampaikan perasaannya, nggak bisa ngasih tahu perasaannya, dia tuh lagi ngerasain apa gitu. Dan dari kecil dia terbiasa dengan ini, tidak boleh nangis, tidak boleh diinikan perasaannya. Jadi ya tadi ya, boys don't cry gitu ya, anak cowok nggak boleh nangis, cengeng gitu. Jadi dia terbiasa memendam. Jadi dia sedih tapi dia nggak boleh sedih gitu. Jadi dia confused gitu loh, say. Kebayang nggak sih?
dia tuh lagi ngerasain apa, dia bingung. Kapan dia sedih, kapan dia cemburu, kapan dia kecewa, semuanya tuh kayak nggak bisa diekspresikan, nggak boleh dirasain. Tapi ketika dewasa, ketika sudah menikah, dia nggak sampai dewasa, dia nggak bisa mengolah emosi, larinya ke fisik. Dia mungkin cemburu, misalnya. Dia mungkin cemburu, tapi tampilannya jadi marah. Tampilan rasanya itu marah. Dia sayang, tampilan rasanya marah. Dan langsung ininya mainnya ke fisik. Karena dia nggak bisa jelasin. Dia nggak bisa, dia bingung. Dia bingung dengan perasaannya, terus dia apa namanya, ya tadi fisiknya yang gerak gitu. Itu sampai kayak gitu. Kebayangnya kayak gini. Apa? Tadi aku mau cobain apa ya? Nih, teman-teman familiar nggak sama sikap orang tua yang kalau anaknya main deket motor gitu ya, deket jalan raya gitu, terus dimarah-marahin. Kamu tuh main di jalan raya gitu, kan bisa ketabrak gitu. Itu sebenarnya emosinya apa? Coba kita ngecek ya, seberapa kita memahami emosi. Sebenarnya emosinya tuh apa sih yang dirasain orang tua itu? Apakah marah atau khawatir? Khawatir kan? Khawatir, takut dan khawatir. Tapi ekspresinya apa? Marah-marah. Anaknya nilainya jelek di sekolah, marah-marah lagi. Kamu gimana bisa gini? Emosinya apa? Bisa jadi sebenarnya sedih. Sedih, anaknya nilainya kecil banget kok. Ya Allah, kasihan banget dia kayak gini gitu. Tapi ekspresinya apa? Marah. Sayang pun ekspresinya marah. Sedih, segala perasaan sedih, takut, khawatir, kecewa, semuanya terekspresikan dalam marah. Kebayang nggak? Anak itu confused gitu ya. Jadi sebenarnya ini orang tua aku tuh apa sih gitu, sayang nggak sih sama aku gitu ya. Karena semua ininya tuh marah gitu. Dia nggak bisa ngerti kekhawatiran di balik marah-marahnya orang tua gitu ya. Gitu ya. Dan itu efeknya bikin anak sendiri tuh jadi nggak bisa mengungkapkan. Coba kalau misalnya anak-anak itu lebih mudah mengungkapkan, aku lagi sedih, aku lagi marah, lebih cepat nggak dia selesai emosinya? Itu kejadian di Zufar. Kita pernah tuh, Zufar tuh ya lagi tuh pusing gitu ya, kayak yang, Zufar kenapa? Zufar sedih, Zufar kecewa. Dia bilang gitu, kita mau ketawa kan sebenarnya, dia umur 3 tahun dia ngomong kecewa gitu. Emang udah baca buku si peta sih gitu ya. Tapi kayak yang oh my god, oh dia lagi kecewa. Terus kita jadi lebih mengerti gitu loh, jadi lebih empati. Oh oke. Oh jadi Zufar sedih, lagi sedih. Apa yang lagi bikin sedih gitu ya. Terus jadi lebih cepet. Jadi walaupun teman-teman gitu ya sempat fungsi, tapi ketika dia bisa ngungkapin, dia ngasih tahu, terus kitanya bisa langsung tanggap, itu lebih cepat selesai gitu loh masalah. Kebayang kalau anak rungsing, coba yang terjadi biasanya gimana coba? Anak rungsing kenapa? Rungsing karena dia nggak bisa mengekspresikan dan dia nggak bisa ngasih tahu, aku tuh lagi ngerasain apa, aku bingung ngasih taunya gitu. Kebayang nggak? Anak-anak itu dia lagi misalnya dia lagi kesel gitu ya, lagi sedih atau lagi sedih nggak diperhatiin misalnya. Cuman dia nggak bisa ngasih tahu, terus dia cari perhatian ngapain gitu. Terus kita yang ngelihat anak rungsing ikutan rungsing, ya nggak? Gimana sih anak-anak gitu. Masya Allah tuh kan. Padahal kalau kita tahu dia aku lagi sedih, aku kesepian gitu ya. Terus kita kan jadi pengen ini ya temenin, udah bisa lebih empati gitu. Nah gitu itu
pentingnya mengenalkan emosi ke anak sejak dini. Tadi dari ekspresi, terus kalau di buku si peta itu kan bukan hanya ekspresi ya. Jadi dia menggambarkan gejolak rasanya. Ada sesak dalam dada. Bahasanya tuh kayak gitu. Ada sesak dalam dada. Kalau ku biarkan perasaan ini terlalu lama gitu. Itu tuh ngasih gambaran. Jadi ngasih analogi, anak itu bisa lebih kebayang gitu. Oh, yang namanya marah tuh perasaannya kayak gini nih, kayak bergemuruh gitu di dadanya gitu. Terus kalau perasaan takut itu kayak ada yang ngebayang-bayangin padahal nggak ada gitu. Nah, itu tuh buat bikin lebih mudah anak itu mengidentifikasi, oh, perasaan marah itu kayak gini, perasaan kesepian itu kayak gini gitu. Bukan hanya dari ekspresi aja, tapi dengan yang tadi ya, bahasa yang imajinatif, yang gambarin perasaan gitu loh. Nah, terus setelah diterima, tadi kan, oh ini diidentifikasi tuh awalnya kan ya, aku ngerasain gini, oh aku lagi ngerasa sedih ya, gitu ya. Nah, baru terus diiniin, di mana ya bukunya ya? Bentar ya, aku izin lagi. Nah, nih, cemburu. Saat cemburu, nih kan kakak sama adik, kalau punya kakak adik, pasti adalah cemburu-cemburunya. Jadi kenalin sama cemburu. Jadi kalau aku pernah menginginkan sesuatu beberapa kali, yang orang lain punya, tetapi tidak aku miliki. Tuh. Kan gampang kan ngomongin tentang cemburu itu apa. Jadi ketika kita punya perasaan, pengen sesuatu yang kita nggak punya tapi orang lain punya gitu kan. Nah, terus ini tuh bagus banget tuh, ilustrasinya. Tidak kelihatan. Tuh, ada bayangan-bayangan. Jadi nggak dibuat jelas gitu, ada bayangan-bayangan orang sama mobilnya, ayah sama anaknya, gitu-gitu. Terus rasanya seperti berjalan di daerah pegunungan. Kemudian kabut menerpa tubuhku jauh ke dalam. Bahasanya puitis tapi ini bagus buat anak. Penglihatanku jadi kabur, jalan pun tidak teratur. Ilustrasinya cakep banget. Itu tuh ngebantu jadi ya. VAK. Nah, kalau di NLP semakin banyak elemen visual, kinestetik, audiovisual yang masuk ke otak anak, itu akan semakin kuat pesannya itu masuk gitu. Makanya kenapa sekedar omongan nasihat itu akan beda efeknya dengan orang nonton film, dapat nasihat dari film gitu. Itu akan lebih beda. Film itu ada efek apa aja? Visual, ya kan, audio dan kinestetik. Kinestetik itu juga perasaannya, ada rasanya, ada emosinya. Kita ikutan sedih, kita ikutan happy pas nonton, ya kan? Nah, itu media yang sangat efektif banget menanamkan nilai. Makanya kenapa banyak generasi sekarang yang berpengaruh itu dari musik dan lagu gitu. Ya sesederhana orang-orang jadi gampang loyo gitu ya, gampang terluka, gampang sakit hati karena lagu-lagunya banyak banget, lagu-lagu tentang patah hati, lagu-lagu tentang sakit hati. Ya kayak gitulah. Gitu. Lanjut ya. Kok jadi banyak ini yang kita bedah? Ini masih on, udah jam 10 loh. Masih on atau kita tuh sudahin saja ini? Aku mah semangat-semangat aja ya. Nih, ada sesak dalam dada. Kalau aku biarkan perasaan ini terlalu lama, ternyata yang aku rasakan ini namanya perasaan cemburu. Tuh. Terus pikiranku masih terus saja fokus menginginkan sesuatu yang orang lain punya. Tapi aku lihat badan tubuhku teliti, lengkap dari ujung rambut sampai ujung kaki. Oh, masih punya lengkap.
Aku lihat sekitarku masih banyak sekali mainan dan buku. Nah, ini fase untuk ini ya, meregulasi mengalirkan perasaannya. Tadi udah sadar, tadi kan pertama identifikasi. Oh, yang dirasain kayak gini-gini. Oh, ini rasanya, terus divalidasi tuh. Oh, ini rasanya sedih. Oh, ini rasanya cemburu. Nah, setelah itu diajak untuk mengalirkan. Oke, nggak apa-apa cemburu, terus tapi lihat bagian tubuh yang lain, lihat apa yang dimiliki kita. Oh, itu masih banyak. Aku juga punya kok banyak hal gitu. Nah, terus dikonekin ke Allah. Yang menariknya itu adalah bedanya regulasi emosi ala barat itu kan nggak konek ke Allah gitu. Nah, kita itu konek ke Allahnya itu loh yang penting. Ternyata kita tak pernah punya apa-apa. Semua yang kita nikmati karena rasa sayang dari Allah Ta'ala. Masya Allah kan. Semua yang kita punya hanyalah titipan Rob kita. Rasa cemburu ini aku ubah menjadi syukur padanya. Nah, baru tuh suratnya keluar tuh. Nah, in syakartum nah azi dan nakum. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Masya Allah, kan jadi ngunci tuh. Jadi ayat Allah tuh jadi kayak ngunci ayat-ayat Allah itu jadi ngunci pesan yang utamanya gitu. Konek ke Allahnya. Jadi kalau misalnya ini tuh stepping sebenarnya ya, biar kita itu nggak langsung ngajarin ke anak untuk mengolah cemburu itu bukan langsung didikte gitu loh. Kalau dia lagi cemburu, jangan cemburu kan nggak boleh gitu, nggak boleh cemburu gitu ya. Kan Allah udah kasih udah kasih rezeki masing-masing misalnya kayak gitu ya. Ya itu baik, itu kan pesannya nggak salah, pesannya baik. Tapi ketika jamnya ke sana gitu ya, nggak divalidasi dulu, nggak diakui dulu perasaannya, itu bikin anak itu jadi ngerasa dia nggak boleh berekspresi. Padahal di dalam Islam pun Allah tuh tidak melarang. Emosi itu punya tujuan. Allah kasih kita emosi itu tidak ada keburukan, nggak ada sesuatu yang buruk yang Allah kasih ke kita. Bahkan termasuk emosi. Segala yang Allah tetapkan, yang Allah izinkan terjadi, itu tuh pasti ada maksud baiknya. Termasuk emosi yang kita anggap jelek. Coba. Apa kebaikannya? Apa maksud baiknya di balik emosi sedih? Coba aku tanya. Apa kebaikan di balik emosi sedih? Kalau Allah pasti kasih maksud baik di balik segala sesuatu, apa kebaikannya di balik emosi sedih? Emosi sedih itu bikin kita jadi lebih syahdu dalam berdoa, lebih khusyuk dalam berdoa. Ya, jadi sebenarnya setiap perasaan itu Allah izinkan hadir dalam hidup kita, di dalam keseharian kita, mau itu emosi yang kita labelin itu negatif atau positif, mau itu emosi sedih, marah, kecewa, itu punya maksud baik semua. Dan itu bisa menghantarkan kita kepada pahala, pada kebaikan. Dengan adanya rasa sedih, kita itu bisa berdoa dengan lebih khusyuk. Kita bisa ngerasain pahala sabar. Karena nggak akan ngerasain pahala sabar yang dia itu luasnya seluas langit dan bumi. Kalau kita nggak ngerasain perasaan sedih. Ya kan? Kalau kita hidupnya happy terus, segalanya lancar, nggak ada masalah, kayak Firaun ya. Firaun itu kan gitu ya, dia itu super power banget lah, dia itu ibaratnya tuh Superman banget di zamannya. Nggak pernah sakit, nggak pernah miskin, nggak pernah punya masalah. Dan menganggap dirinya Tuhan. Mau nggak kita kayak gitu?
Nggak punya masalah, maksudnya masalah gampang terselesaikan, tapi terus hati kita congkak gitu ya, songong gitu ya. Jangankan Fir'aun, Korun aja awalnya adalah muslim yang taat. Orang solih Korun teh awalnya, tapi setelah diberikan kekayaan yang melimpah, nggak ada habis-habisnya, merasa kekayaannya itu karena kecerdasan dia, sudah Allah laknatlah. Cuman karena itu, makanya kadang-kadang ada rasa syukur di balik, gimana ya, ada seni menikmati rasa syukur dalam ketidaknyamanan, dalam ketidakenakan. Saat kita patah hati, saat kita sakit hati, saat kita ngerasain gak nyaman, saat kita punya masalah, memaknai dengan mengenal Allah tadi ya, itu bikin kita jadi lebih bisa menikmati itu gitu. Oh iya ya, andai aku misalnya nggak punya masalah pelik gitu, bisa jadi aku jadi orang yang congkak, dan itu tuh nggak lebih penting gitu loh, nggak lebih penting daripada apa ya, sekarang dikasih ujian tapi Allah ridho gitu, tapi ada bagian pahala yang bisa aku dapat gitu. Masya Allah ya, kita jadi kemana-mana. Semoga tetap bermanfaat ya, apa namanya, kebersamaan kita yang walaupun ini jadi share kemana apa macam-macam, tapi semoga teman-teman mendapat manfaatnya, dan apa namanya, nggak apa-apa yang ngelonin anak boleh gitu ya. Dan tadi ya pesen highlightnya banget, gak ada kata terlambat. Ayo belajar, orang tuanya duluan yang belajar namanya gimana numbuhin fitrah keimanan, gimana mengolah emosi gitu ya. Dan it's okay, jangan belajar untuk perfect gitu ya. Jangan pernah belajar buat perfect, karena perfect itu nggak ada, dan perfect itu bisikan setan. Ya, kan orang apa namanya, karena kita belajar terus kita nggak perfect, terus kita putus asa gitu kan. Makanya belajar itu buat kita progres, biar kita progres. Kita nggak nyari perfect, tapi nyari progres. Yang penting kita berubah, jadi lebih baik. Nggak harus kita itu setelah kita belajar, kita tahu, kita langsung berubah. Tarang gitu, ini aku yang super power, udah berubah gitu. Nggak gitu. Itulah kenapa pentingnya kita punya circle yang baik, kita punya komunitas, kita punya teman-teman jadi support system gitu ya. Dan aku juga mau share mau ngasih tahu ke teman-teman, ini salah satu juga yang menjadi nilai lebihnya Sakinah gitu ya. Sakinah itu nggak cuma jualan buku gitu. Sakinah itu banyak banget ngasih edukasi ke kita semua gitu ya. Timnya Rangersnya, Army-nya, bahkan ininya yang umum gitu, siapapun gitu ya. Sering bikin kajian gitu ya, ada grup-grup komunitasnya juga gitu. Apalagi kalau misalnya gabung jadi Army, itu juga bisa dibina gitu kan, di ini juga dibantu untuk mengembangkan potensi dirinya kayak gitu-gitu. Jadi berasa banget bahwa ini tuh bukan sekedar jualan gitu loh, tapi memang benar-benar kita itu mau edukasi keluarga gitu. Keluarga muslim ini perlu banget diedukasi bagian tadi ya, mendampingi fitrah imannya anak ini tuh, kalau nggak pakai ilmu, aduh, bisa keceletot kemana-mana gitu ya. Nanti rajin-rajin aja update sama teman-temannya, teman-teman di sini yang diajak sama Army Sakinah, teman-teman yang ngajak gitu ya, tanya aja kalau ada kajian-kajian Sakinah, ini kok free kok di share.
Jadi apa namanya, kalau mau beli buku-bukunya Sakinah juga boleh kontak teman-teman yang udah ngajak ke sharing malam ini. Terus apa namanya, info-info kajian juga boleh gitu ya, di-share, dimintain aja gitu. Karena rutin kok, insya Allah rutin gitu. Semoga itu tuh apa ya, sebagian kecil lah, langkah kecil, gerak kecil gitu ya, yang semoga Allah ridhoi dari hal-hal sesederhana ini gitu ya. Semoga berkenan, semoga apa namanya, teman-teman bisa mengambil kebaikan dari apa sharing kita malam ini. Masya Allah, makasih banyak, ini udah bertahan 7 orang sampai tengah malam jam 22.15. Masya Allah. Tecit mau tanya, udah ya tadi nih. Minta rekaman, oke, Masya Allah Tecit penjelasannya patut ya, banyak menganggap ibunya kayak monster, iya, marah-marah terus. Nah, yang lebih parah adalah kalau anak bukan hanya menganggap ibunya kayak monster, tapi nganggap Allah kayak monster. Itu lebih parah. Makanya banyak orang-orang sekarang tuh kayak, apaan sih Allah gitu ya. Kayak yang banyak gerakan orang agnostik gitu loh, nggak mau beragama gitu sekarang. Ya karena dikenalinnya Allah tuh neraka mulu gitu ya. Awas kamu masuk neraka gitu. Nanti Allah marah gitu. Kan itu sedang memperkenalkan Allah yang tukang marah-marah, padahal nggak gitu. Gitu ya. Nah, oke, sudah waktunya ngelonin anak. Lama-lama tidur dengerin Teh Indra. Oke ya, terima kasih banyak kebersamaannya teman-teman. Kalau ada pertanyaan boleh nanti japri boleh, atau lewat Army yang ngontakin juga boleh gitu ya. Aku seneng banget kok diskusi, ngobrol kayak gini gitu ya. Dan ini karena waktunya udah malam aja ya, jadinya teman-teman juga butuh istirahat, perlu izin sama suami kan, tadi udah izinnya nggak sampai yang malam banget gitu. Jadi kita cukupin dulu sharing-sharing sampai malam ini. Semoga ada manfaatnya, semoga apa ya, bukan dilihat sebagai apa namanya, wah ini ujung-ujungnya promosi, bukan ujung-ujungnya promosi, dari awal memang promosi gitu ya. Tapi promosinya memang kan promosi kebaikan gitu ya. Maksudnya kita itu jangan ngelihat sesuatu yang namanya jualan itu tuh jelek gitu ya. Karena di luar sana tadi ya, orang jualan miras aja udah bangga banget gitu. Jualan pornografi tuh bangga gitu loh. Kita itu jualan kebaikan perlu bangga gitu. Oh, aku ngerasanya gitu sih gitu ya. Itu tuh yang dijual tuh baik loh gitu ya. Dan apa namanya, nggak apa-apa gitu. Emang jualan, tapi kan maksudnya nggak cuma jualan gitu. Nggak apa ya, nggak cuma promo, karena memang tadi edukasi ini ya perlu disampaikan gitu. Ada hal-hal ya, kalau misalnya memang belum ini gitu ya, belum memungkinkan gitu ya, punya anggaran, bismillah, diniatin aja dulu gitu ya. Kan ini kan kita ngenalin media-media yang bagus memang buat anak. Diniatin aja dulu gitu. Disisihkan. Banyak loh yang beli buku si peta aja yang paketnya itu 1,7 jutaan. Itu yang beli itu bibi-bibi yang ini apa namanya? Yang bantu nyuci baju gitu-gitu di rumah-rumah yang pembantu gitu. Beli, tapi karena emang yang beli ini nggak selalu orang yang mampu, mau orang kaya gitu, enggak kok gitu. Tapi orang yang niat gitu, pengen ngasih yang terbaik dan pengen jadi orang tua yang lebih baik. Ada yang suaminya kerjanya becak, beli si peta dengan arisan, nabung sehari 5.000 buat bisa sebulan nabung 170.000. Kayak gitu, Masya Allah. Kalau niat itu pasti ada jalannya. Bismillah, doain sama-sama Allah. Aku suka bilang ya ke Army, kalau kita niat, apalagi ini tuh niat baik ya, niat yang pengen diridhoi Allah gitu ya, di jalan yang insya Allah diridhoi Allah. Coba kita itu lagi berikhtiar untuk membangun fitrah iman anak gitu loh. Coba bayangin, kita tuh lagi membangun fitrah anak, itu kan sesuatu yang dicintai Allah apa dibenci? Cinta kan? Dicintai Allah. Masa sih untuk ngelakuin hal yang dicintai Allah, Allah tuh ngabain kita? Nggak mungkin. Nggak mungkin kita diabaikan Allah.
kita pasti dibantu kalau kita niat. Nah, kadang-kadang kita udah langsung apatis duluan. Gila, gue nggak punya, udah mahal gitu ya. Nggak punya tabungan gitu ya. Padahal nggak perlu tabungan buat beli mah gitu ya. Atau bahkan tadi, bisa jadi teman-teman nggak perlu beli. Tapi ikut jualin gitu ya, bisa dapat free. Kalau beli jualin kayak paket apa secinta yang cinta apa seri cinta Islam gitu ya, itu jualin 4 paket aja udah bisa dapat sendiri. Jadi jalannya itu macam-macam kalau kita niat, kalau kita mau, kalau kita didoain aja dulu, diniatin. Bismillah mau bantu anak, insya Allah dimudahkan. Jalannya itu ada aja. Rezeki itu bukan, kalau teman-teman masih nganggap rezeki itu adalah gaji itu mindsetnya kurang pas. Karena rezeki itu bukan sekedar gaji. Kita sering nggak dapat rezeki nomplok gitu. Tiba-tiba ada yang nganterin makanan ke rumah gitu kan. Jadi kalau kita nganggap aduh nggak ada rezekinya nih gitu, bisa jadi ya kita suzon sama Allah gitu. Padahal ya bisa aja rezeki dari mana aja gitu. Doa aja. Jadi kalau misalnya ngelihat sesuatu yang misalnya mahal tapi pengen ngerasa butuh, doain aja. Jangan langsung belum ada nggak ada rezekinya, nggak ada uang, mahal gitu. Udah alirkan aja dalam doa. Alirkan dalam doa, ya Allah pengen itu, gimana ininya caranya, ntar Allah kasih jalan gitu deh. Bismillah, ada banyak jalan juga insya Allah ya. Ya, jadi semangat teman-teman semua, kalaupun memang belum bisa banget buat beli juga nggak apa-apa kok, nggak beneran. Ya kayak gini aja, sering-sering ikut sharing-sharing free kayak gini gitu. Itu kan juga nambah pemahaman, nambah pengetahuan. Semoga jadi kebaikan juga gitu ya. Ya, bismillah. Aku perannya, tugasnya cuman nyemangatin, ngomporin gitu ya. Yang ini mah teman-teman semua. Yang melangkah itu teman-teman semua ya. Aku mohon maaf lahir batin ya. Ini udah 22 banget. 22 Masya Allah. Barakallah teman-teman semua. Terima kasih banyak sudah menyimak sampai semalam ini. Semoga berkah, semoga jadi kebaikan ya. Saling mendoakan kita ya. Semoga semoga semuanya ridho ya dengan pertemuan kita. Gitu. Mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ada Mbak Husnul, sweet amat di tepi pantai. Husnul sih. Salah siapa? ya? Oh iya, astagfirullahaladzim. Aku tuh kok ingetnya Mbak Husnul sih, karena Mbak Husnul ada di grup ARMY. Oh, Masya Allah. Bu Lela, iya Bu Lela. Mana? Siapa? Ju. Udah tidur, Ju? Udah bobo, Zuzu. Ya deh. Terima kasih ya. Iya, sama-sama. Barakallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.